gitu ya. Jadi artinya saya masih harus berjuang, masih ada lagi yang jadi apa namanya, yang jadi masalah. Jadi saya jujur dengan diri saya, oh masih ada yang kurang. Jadi kemarin di SS seperti itu, oh masih ada yang kurang ini, nah ini masih ada yang kurang. Saya nggak terima nih ada gangguan seperti ini. Nanti kapan-kapan saya kembali ke situ, deklarasi balas dendam ya. Roh-roh yang mengganggu saya harus diusir. Dan cara apa? Saya pengakuan dosa. Dosa orang-orang ini, entah pengusahanya atau ya pengusaha pemilik ya, itu yang saya akui ya. Jadi tes power. Nah memang nanti akan ada resiko ya, saya nggak tahu ya dampaknya. Dan biasanya saya ya dalam penggunaan metode tes power harus siap mental gitu, dengan dampak, termasuk dampak ke personal. Makanya kadang saya kemana gitu ada laporan menderita ini menderita itu. Kalau saya orang normal, saya bingung loh. Waduh, kayak kemarin saya Pak Wid ke mana tuh ya, ke daerah apa ya namanya Pak, kayak lupa namanya. Pokoknya daerah Magelang yang ada mata air gitu. Terus ada dua telepon masuk, dua informasi masuk. Tim ET gitu. Kok bisa-bisanya minta cerai di hari yang sama. Kenapa kalau saya pergi kok ada gangguan gitu. Kalau saya orang normal, saya kan mikir nggak usah pergi saja, nanti ada gangguan. Tapi karena saya nggak normal, kalau ada gangguan berarti saya harus pergi. Jadi kalau ada laporan seperti itu, berarti itu malah pendorong semangat. Oh, saya harus semangat pergi. Kayak dulu kita retreat, nggak tahu yang tahun keberapa, Bang Jim punya alasan gitu. Ini ibuku sakit, terus keluarga juga protes. Ini keluarga sakit kok malah pergi. Nah, ya kayak gitu. Kalau kamu nggak pergi, dia nggak sakit. Kalau kamu pergi, dia sakit. Terus rumus. Karena tujuannya memang menghalangi. Gitu. Jadi semakin takut, itu berarti semakin berani. Semakin terluka, semakin berani. Semakin kecelakaan, semakin berani. Semakin rusak barangmu, semakin berani. Jadi dari kerusakan barang banyak sekali gitu, yang saya alami. Tapi itu malah jadi pertanda baik bagi saya. Oh, berarti aku masih musuhnya setan gitu. Makanya di grup kita memang agak nggak normal gitu ya. Kalau orang cerita saya menderita ini, menderita itu, respon saya ya umumnya kan mesti ngakak dulu. Wah, waka. Saya nggak akan ngasih kata-kata manis, omong kosong. Wah, istilahnya bujui gitu, enggak. Karena udah tahu resikonya yang saya lakukan tuh begitu. Makanya kadang kalau nggak ngikuti grup, tiba-tiba kenapa gitu, tuh lihat grup, wow, goro-goro iki. Ya memang seperti itu selama ini. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada apa istilahnya, tidak ada pengganti yang lebih baik dari itu. Aku juga nggak, kalau pengenku ya tidak ada masalah, tapi kan tidak mungkin. Sejauh ini nggak mungkin. Kayak kemarin ini bukan masalah dosa atau apa ya, aku nggak tahu sih. Kayak kemarin Barkum lese kan karena memang halus gitu ya. Memang halus dan secara logika lese gitu. Nah itu bisa dipakai setan. Jadi saya dipaksa naik karena Pak Yusufnya takut ya, takut tinggalin motor, kan saya dipaksa naik. Dia aku udah berapa kali bilang, kita titip aja Pak motornya di bawah, kita jalan kaki. Tidak mau, itu saya dipaksa. Saya harus bayar harga. Itu skenario setan. Jadi dia dibuat takut supaya motornya dibawa naik. Bahkan pengen off-road seakan-akan seperti itu. Jadi waktu terakhir meninggal motor pun masih ada ketakutan. Jadi ketakutan ini nggak wajar. Saya dipaksa bawa motor juga dengan kondisi ban seperti itu. Dari awal saya sudah ini pemikiran ya, udah warning, wah ini bahaya. Jalannya aja bahaya gitu.
Jadi sebelum saya, kan itu ada 2 kali naik, terus saya turun lagi, pindah jalur ya, yang bisa motor. Udah feeling saya nggak enak itu udah ada. Wah ini bahaya nih, jalannya tidak menyenangkan. Tapi saya harus bayar harga karena ada yang ketakutan kalau ninggal motor. Makanya ini yang ya sebenarnya saya kadang kalau menuntut teman-teman untuk sekuat saya juga saya sungkan gitu karena pengalamannya beda, terus pemahamannya juga beda gitu. Kayak kemarin ayo bah nek raudan aku melu, nah aku mah tak tinggal aja. Kalau minta nggak ada hujan ya nggak bisa. Saya akan pergi sesuka saya gitu. Tinggal orang mau ikut atau tidak. Gitu. Kayak kemarin sorenya hujan, ya memang seperti itu. Kalau mengharapkan tidak hujan itu ketakutan yang childish gitu ya. Kita di sini tidak ada yang di bawah 30 tahun itu semua orang apa ada yang di bawah 30 tahun. Kita orang dewasa semua. Ini kalau nggak mau bayar harga ya kalau saya tak tinggal gitu. Lebih baik saya dengan orang-orang yang bisa bayar harga. Ya kayak ini tadi. Saya yang menderita soalnya. Kalau saya nggak naik, saya nggak akan gelundung. Itu simpelnya begitu. Jadi ketakutan itu harus ada yang bayar. Kalau bukan kamu, orang lain yang bayar. Dalam kasus kemarin, saya yang bayar. Ya saya memaklumi karena memang semua orang perlu latihan ya. Tapi itu resikonya. Jadi kalau kita nggak jujur, kita akan menyebabkan penderitaan kepada orang lain. Kalau saya nggak jujur, kalian juga nggak akan jujur. Lo masih aja ya dobos, saya juga dobos dong. Makanya saya tunjukkan, saya itu jujur, berusaha jujur. Apa-apa saya share. Saya punya kesempatan untuk tidak jujur. Misalnya kemarin saya gelundung tidak saya share. Pak Yusuf juga tidak akan cerita loh itu kalau saya nggak share. Seperti itu. Bisa saya tutupi. Tapi itu untuk menunjukkan bahwa kalian itu ya harusnya kayak gini. Jangan malu gitu loh. Kalau malu, nanti yang menderita itu orang lain. Kamu menderita iya, ada suatu saat menderita. Tapi orang lain juga kena. Makanya hukum ke-9 ini hitam putih. Jangan bersaksi dusta dengan sesamamu. Jangan bersaksi dusta tentang dirimu gitu. Kalau kamu masih kotor, jangan bersaksi kamu itu bersih. Jangan beranggapan kamu itu bersih. Kamu bersaksi terhadap dirimu sendiri, kamu bersaksi terhadap orang lain. Kamu malu dengan dirimu, kamu malu dengan orang lain. Nah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau dengan sesamamu saja kamu bersaksi dusta, berarti dengan dirimu kamu juga bersaksi dusta.